Tahukah kamu konten YouTube sekarang bisa jadi jaminan di bank? Simak syaratnya di video kali ini. Konten YouTube kini bisa menjadi jaminan para pelaku ekonomi kreatif untuk mengajukan pinjaman di lembaga keuangan seperti bank. Hal ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Juli silam. Ketentuan itu dipastikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, yang menyatakan bahwa konten YouTube dengan banyak views bisa dijadikan jaminan pinjaman atau utang ke bank. Namun, konten tersebut harus memiliki sertifikat kekayaan intelektual terlebih dahulu. Artinya, konten bisa dijadikan jaminan utang ke bank jika sudah terdaftar hak intelektual dan kekayaan atau HAKI di Kemenkumham. Lantas, apa saja syarat yang mesti dipenuhi YouTuber untuk bisa mengakses fasilitas tersebut? Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pun memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Dalam weekly press briefing yang diselenggarakannya, Sandiaga memaparkan sejumlah syarat bagi pelaku ekonomi kreatif untuk bisa menjadikan kontennya di YouTube sebagai jaminan di bank. Seperti karya harus tercatat dan terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Karya yang sudah dikelola baik secara mandiri atau dialihkan haknya kepada orang lain. Mengisi proposal pembiayaan, memiliki perikatan terkait hak kekayaan intelektual, dan karya dapat dibuktikan melalui surat pencatatan dan sertifikat kekayaan intelektual. Guna mewujudkan kebijakan tersebut, Sandiaga mengaku pihaknya akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi ke lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Perbankan pun menanggapi kebijakan pemerintah yang memperbolehkan konten YouTube sebagai jaminan untuk pinjaman. Pada dasarnya mereka menyambut kebijakan tersebut dengan baik, tetapi dengan syarat tertentu. Misalnya PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI menyebutkan perlu ada penyempurnaan atas beberapa hal dalam kebijakan tersebut. Menurut Corporate Sekretari BRI Aistika Oriza Gunarto, menyatakan bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam penerapan dan infrastrukturnya. Di antaranya metode penilaian terhadap aset, metode pengikatan aset, teknis pelaksanaan eksekusi, dan sebagainya. Kendati begitu, BRI yang fokus terhadap pengembangan UMKM berkomitmen untuk mendukung kemajuan industri kreatif di Indonesia. Sejalan dengan BRI, PT Bank Sentral Asia atau BCA juga turut mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Namun sampai saat ini, bank yang identik dengan warna biru tersebut terus melakukan kajian terhadap regulasi perbankan lainnya agar nasabahnya terus mendapatkan keuntungan. Menurut Eksekutif Vice President Secretariat and Corporate Communication BCA, Hera F. Harin, prinsipnya BCA berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah. BCA sedang mengkaji kebijakan tersebut terhadap standarisasi dan regulasi perbankan yang berlaku untuk memberikan nilai tambah dan layanan yang optimal. Sementara itu, PT Bank Mandiri menganggap kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dan industri keuangan dalam meningkatkan akses masyarakat kepada pembiayaan lembaga keuangan. Vice President Corporate Communication Bank Mandiri Ricky Andriano menyatakan bahwa mereka saat ini masih mengkaji lebih dalam aturan tersebut serta menunggu ketentuan dari regulator yang akan menjadi turunan pelaksanaan kebijakan tersebut. Jadi itulah sedikit informasi tentang konten YouTube yang bisa dijadikan jaminan ke bank. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Coba tuliskan di kolom komentar.